Shalom saudara, renungan kita hari ini terambil dari Hakim-Hakim pasalnya yang ke-11, ayat yang pertama sampai dengan ayatnya yang ke-11. Tetapi saya akan membaca ayat yang ke-6 sampai dengan yang ke-11. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Kata mereka kepada Yefta, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yefta kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua kepada Yefta, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon, maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yefta kepada tua-tua Gilead, "Jadi jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yefta, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu." Maka Yefta ikut dengan para tua-tua Gilead. Lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yefta membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mizpah. Saudara, renungan kita pada pagi hari ini saya mengambil tema Piise, yang dulu sudah menjadi masa lalu. Ceise, yang sekarang ya sekarang. Apa artinya saudara? Nah, saudara yang dikasih Tuhan, kisah Yefta dalam Hakim-Hakim pasal 11 ini dilatar belakangi umat Israel yang berdosa lagi kepada Tuhan. Mereka tidak menghiraukan Tuhan dan tidak menyembah Tuhan lagi. Mereka menyembah dewa-dewa Baal dan Asitoret, serta dewa-dewa bangsa Syria, Sidon, Moab, Amon, dan Filistin yang dicatat dalam Hakim-Hakim 10 ayat yang ke-6. Oleh karena mereka meninggalkan Allah yang hidup dan tidak menyembah Tuhan yang benar itu saudara, maka Tuhan marah kepada umat Israel sehingga ia membiarkan bangsa Filistin dan bangsa Amon menguasai mereka. 18 tahun lamanya saudara, kedua bangsa itu menekan semua orang Israel yang tinggal di Gilead, yaitu daerah orang Amori di sebelah timur sungai Yordan. Saudara, mereka memperlakukan orang-orang Israel ini dengan kejam. Mereka memperlakukan orang-orang Israel itu dengan bengis, saudara. Dan dalam kondisi yang demikian, umat Israel ini berkata kepada Tuhan, "Kami telah berdosa Tuhan. Lakukan apa saja yang Engkau kehendaki, asal Engkau menolong kami hari ini." Dan sebagai bentuk penyesalan dan pertobatan karena mereka telah meninggalkan Tuhan, kemudian mereka membuang semua patung berhala, lalu kembali menyembah Allah yang benar. Maka saudara, ketika Allah melihat pertobatan ini, Allah terharu hatinya. Ketika mereka melihat berada dalam kesukaran, karena dijajah oleh bangsa Filistin dan Bani Amon. Namun demikian saudara, para pemimpin dan para rakyat dari suku-suku Israel itu saling bertanya satu kepada yang lain, "Apakah ada di antara kita yang berani mengangkat senjata melawan bangsa Amon?" Memang mereka sudah bertobat, memang mereka sudah kembali kepada Allah. Tapi mereka bertanya saudara, siapa yang berani mengangkat senjata melawan Bani Amon? Dan orang itu akan dijadikan sebagai pemimpin penduduk Gilead. Nah saudara, maka pertanyaannya adalah, kenapa mereka tidak berani melawan bangsa Amon? Kenapa mereka menjadi takut saudara? Oleh karena mereka sudah kehilangan keberanian. Oleh karena mereka sudah kehilangan kekuatan saudara. Selama 18 tahun lamanya mereka dijajah, mereka ditindas dengan sangat kejam oleh bangsa Amon. Nah saudara, di tengah-tengah situasi yang rumit ini, di tengah-tengah situasi yang terdesak ini saudara, muncullah seorang pahlawan yang bernama Yefta.
Namun saudara, Yefta ini sebenarnya bukan orang yang diperhitungkan untuk menjadi pemimpin. Bahkan Yefta ini justru diusir oleh keluarganya dari rumah, termasuk juga diusir oleh seluruh orang Israel bersama pemuka agama di Gilead. Mereka membenci, mereka mengusir Yefta untuk keluar dari tengah-tengah umat. Karena apa saudara? Hakim-Hakim 11 ayat yang pertama dalam terjemahan lain katakan apa? Karena Yefta anak haram. Saudara, karena Yefta dianggap berasal dari seorang ibu yang perilakunya tidak baik, yang perilakunya tidak benar saudara. Sehingga Yefta dibenci bahkan diusir baik oleh keluarganya, oleh saudara-saudaranya, termasuk para tetangganya. Yefta tidak pernah diperhitungkan menjadi pemimpin. Yefta tidak pernah diperhitungkan menjadi pahlawan saudara. Bahkan saudara, jadi orang biasa saja Yefta itu tidak diperhitungkan. Sebaliknya Yefta diperhitungkan sebagai orang yang tidak berarti, orang yang tidak berguna, orang yang tidak layak, dan sumber dari segala persoalan. Namun saudara, apa yang dianggap tidak layak bagi manusia, apa yang dianggap tidak berarti bagi manusia, apa yang dianggap tidak masuk hitungan bagi manusia untuk menjadi pemimpin daripada umat pada masa itu, karena status sosialnya, karena sejarah keturunannya saudara, bukan berarti juga pasti tidak layak atau tidak berarti di hadapan Tuhan. Karena saudara, setelah Yefta diusir keluar dari tengah-tengah Gilead, dari tengah-tengah komunitas orang Israel, dan kemudian Yefta tinggal di daerah lain. Beberapa waktu kemudian orang Israel diserang oleh orang Amon. Maka saudara, para pemuka Israel yang ada di Gilead ini pergi menemui Yefta. Dan dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-6, di sana mereka berkata kepada Yefta, "Hai Yefta, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Dalam terjemahan lain saudara, pimpinlah kami melawan orang Amon itu. Saudara, orang yang dulunya ikut membenci dan mengusir Yefta, di mana Yefta diusir bukan karena kesalahan maupun keberdosaan, tetapi karena soal keturunan. Yefta dilahirkan oleh seorang perempuan yang tidak baik saudara. Sekarang mereka datang kepada Yefta dan berkata, "Jadilah pemimpin kami." Saudara, kira-kira kalau saudara jadi Yefta, orang yang pernah dibuang, orang yang dianggap tidak layak, orang yang dianggap tidak berarti saudara, orang yang dianggap sampah dan tidak ada gunanya, dan sekarang saudara, orang yang membuang itu datang minta tolong kepada saudara. Apa yang saudara lakukan? Apa yang saudara katakan? Adakah di antara saudara yang berkata, "Puji Tuhan, haleluya, sekarang saya diminta untuk menjadi seorang pemimpin"? Tidak saudara. Pasti lebih banyak di antara kita akan berkata, "Oh gitu, jadi kalau sudah terdesak, kalau sudah kepepet, baru minta saya untuk jadi pemimpin." Tetapi kenapa ketika dulu masih dalam kondisi baik memperlakukan orang dengan semaunya sendiri? Saudara, kita pasti kebanyakan akan ngomong gitu. Karena apa? Karena Yefta pun ternyata juga ngomong demikian. Dalam Hakim-Hakim 11 ayat yang ke-7 di sana firman Tuhan katakan, Yefta menjawab, "Bukankah kalian sangat membenci saya? Kalian telah mengusir saya dari rumah ayah saya. Mengapa sekarang pada waktu kalian dalam kesukaran, kalian datang kepada saya?" Saudara, Yefta pun berkata begitu saudara. Karena orang yang datang ini adalah orang yang membencinya, yang pernah membuangnya, yang pernah membuatnya tidak berarti, tidak layak, dan sampah. Tetapi saudara, orang yang dipilih dan dipersiapkan Allah untuk menjadi pemimpin sesuai dengan caranya Allah, tidak akan pernah membiarkan masa lalunya mempengaruhi dia. Nah saudara, masa lalu itu sudah masa lalu. Tapi yang sekarang ini ya sekarang saudara. Tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh perasaan. Tidak akan membiarkan dirinya dikuasai oleh kepentingan pribadi. Lebih daripada kepentingan ilahi. Karena itu saudara,
Yefta pada akhirnya bersedia menjadi pemimpin. Walaupun dia pernah dibuang, walaupun dia pernah dianggap tidak layak, walaupun dia pernah dianggap tidak berarti. Dan ketika orang yang membuang itu memintanya untuk menjadi pemimpin, Yefta bersedia menjadi pemimpin. Karena meyakini, saudara, kalau bisa memimpin dan mengalahkan Bani Amon, itu bukan karena kehebatan dirinya, tapi karena Allah yang memberi kemenangan. Dan inilah iman Yefta. Saudara, ingat Yefta. Ingat orang yang tidak diinginkan. Ingat Yefta. Ingat orang yang ditolak. Ingat orang yang dibuang. Ingat orang yang dianggap tidak berarti, tidak layak, bahkan tidak diperhitungkan menjadi pemimpin. Ingat Yefta. Ingat juga kemerosotan rohani yang terjadi di tengah-tengah umat. Tetapi saudara, Tuhan bisa taruh siapapun, bahkan dari latar belakang apapun, apabila Tuhan mau pakai orang tersebut, sekalipun latar belakangnya dianggap tidak pantas, tidak layak, tidak cocok, tapi kalau Tuhan mau pakai, pasti Tuhan akan menyertainya. Dan bagian kita, saudara, adalah terus hidup dalam kebenaran. Dan bukan terus hidup dalam masa kekelaman. Be is, ce is, yang dulu sudah menjadi masa lalu, yang sekarang kita sudah jadi umat Tuhan, kita sudah belajar firman. Mari kita terus hidup dalam kebenaran. Tuhan memberkati. Bila aku punya semua daripadanya, semua karena anugerahnya diberikannya pada kita. Semua anugerahnya bagi kita bila kita
Mari kita berdoa. Bapa yang di sorga, terima kasih untuk firman-Mu pada saat ini Tuhan, yang mengingatkan kami, yang mengajar kami, supaya kami tidak hidup lagi di masa lalu, di masa kelam, tapi kami hidup di masa kebenaran. Sekalipun Tuhan bisa jadi masa lalu kami dipenuhi dengan keburukan, dipenuhi dengan kemerosotan, dipenuhi dengan ketidaksetiaan. Tetapi hari ini ketika kami bisa mendengar firman dan ketika kami bisa belajar, biarlah firman itu kami praktekkan sehingga reformasi terjadi dan dimulai dari dalam hidup kami. Tolonglah setiap kami Bapa, mampukan kami dari anak-anak, dari remaja, pemuda, orang tua, bahkan sampai dengan lansia, untuk terus hidup di dalam kebenaran. Karena bagian kami adalah melakukan yang benar dan bukan hidup di dalam masa lalu yang kelam. Bapa yang di surga, seraku hamba-Mu berdoa untuk Ibu Esther Yumi yang pada hari kemarin, hari Selasa Bapa, rencananya akan dioperasi. Karena dari hasil CT scan ada cairan di dalam otaknya. Biarlah kiranya hikmat Tuhan yang menyertai seluruh keluarga, di mana ketika mengambil keputusan itu pun oleh karena takut akan Tuhan. Dan biarlah melalui tindakan medis ini Engkau yang akan memulihkan, Engkau yang akan menguatkan, dan Engkau akan menolong Ibu Esther Yumi sehingga segala sesuatunya dilewati dengan baik. Karena kami percaya Engkau adalah Allah yang sanggup untuk menolong kami. Demikian juga untuk Ayah Esther Yumi, biarlah iman yang hidup itu yang ada dalam hatinya, sehingga dalam situasi apapun selalu meminta dan memohon pertolongan hanya kepada tangan Tuhan. Mengingat juga Bapak, di tengah-tengah kami pada hari ini, saudara kami Evangelis Yohanes Andoko berulang tahun tetap pada hari ini. Kiranya Tuhan memakai pelayanannya di GKT Banyuwangi, bahkan menjadi seorang hamba Tuhan yang terus hidup di dalam kebenaran, yang terus hidup di dalam kejujuran, yang semua dilakukan hanya oleh karena ingin menyenangkan hati Tuhan. Pakailah keluarganya bersama istri, bersama anak, untuk dapat memproyeksikan Kristus itu yang hidup di tengah-tengah keluarga. Apa yang menjadi pergumulannya Bapak, biarlah kiranya Tuhan yang menolong, Tuhan pula yang menguatkan, sehingga pelayanannya pun juga makin terus menyenangkan hati Tuhan. Terima kasih Bapak, setiap kami yang sudah bersaat teduh, kiranya Tuhan tolong kami supaya kami makin menjadi orang-orang yang takut akan Tuhan, sehingga reformasi itu terjadi dan dimulai dari kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Selamat ulang tahun Evangelis Yohanes Andoko. Terus semangat dalam melayani Tuhan dan semangat untuk terus menyenangkan hati Tuhan. Tuhan memberkati.